Ustadz 30 orang yang jawab. Dan orang ucap salam dibarengin sama nyuap. Bingung dah jawab salam apa nerusin makan. Sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar guru kita Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Mu'ti bin Kongkisam. Di antaranya Ustadz Zaki, Bang Dowi, Bang Tajud, Bang Kiki, semuanya keluarga besar Sohibul Musibah yang hadir maupun yang tidak hadir. Dan juga yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang baru saja menyampaikan sambutannya guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Haji Rahman Saleh MHI, dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Haji Ahmad Nasuki Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Ahmad Fadoli, Ustadz Nur Mufid Al-Mukarram Akhina Fillah Ustadz Imam Suharyadi SPDI, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Lingkungan kita, Ketua RT 08 RW 01 Bapak Muhammad Richard beserta perangkat-perangkatnya. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Ama, Bapak Obi, Bapak Haji Slamet Riyadi, Bapak Eko, Bapak Farid, Bapak Indra, dan juga Akhinda Fillah Ustadz Ijat, para ustadz yang lain yang agak kelihatan dari sini belah sana. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya dengan nikmat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bisa memenuhi undangan keluarga besar guru kita dalam rangka kita mendoakan memperingati 1 tahun wafatnya guru kita Al-Mukarram Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Mu'ti bin Kongkisam. Harapan dan doa kita semoga guru kita senantiasa diampuni semua dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Seluruh keluarganya pun senantiasa Allah berikan kekuatan iman Islam,
Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Juga buat kita yang bisa hadir malam hari ini, kita mohon kepada Allah semoga kehadiran kita di tempat ini, duduk bersama kita di sini, lantunan ayat-ayat yang kita baca senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga tercurah limpah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Malam hari ini kita diundang dalam acara haul. Maka haul itu identik dengan yang namanya kematian, pertama. Yang kedua identik dengan doa. Yang ketiga identik dengan bakti kita kepada kedua orang tua. Maka jangan kita meremehkan manfaat haul, karena manfaat haul ini begitu sangat amat luar biasa. Baik itu buat almarhum yang kita peringati haulnya, baik itu buat keluarga besar yang ditinggalkan, maupun buat kita yang hadir pada malam hari ini. Jadi 3 manfaat sekaligus malam hari ini kita dapatkan. Yang pertama, manfaat buat yang dihaulin, buat almarhum sudah pasti. Di malam hari ini almarhum yang kita khususkan tadi bacaannya, dan juga almarhumin wal marhumat yang lainnya disebutkan tadi nama-namanya, ini malam hari ini girang banget. Manfaat buat almarhum yang kita haulin pada malam hari ini, wabil khusus guru kita, itu pada malam hari ini terasa bahagia di alam kuburnya. Kenapa bahagia? Karena mendapatkan kiriman pahala dari kita muridnya, dan juga mendapatkan kiriman pahala daripada keluarga anak-anaknya semuanya. Ini bukan berlandaskan hanya sekedar ucapan saya, Pak. Ada dalilnya bahwa apa yang kita keluarkan, yang kita niatkan untuk pahalanya untuk orang tua kita yang sudah nggak ada, itu bakalan pasti nyampe. Ini kalau bapak-bapak jamaah musolah Darul Muttaqin, ini udah tahu hadisnya. Ya, cuma perlu saya sampaikan lagi, karena sudah saya sampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab sodakoh buat orang tua. Itu ada hadisnya. Ini buat jamaah musolah Darul Muttaqin kembali untuk mengingat lagi. Buat jamaah musolah yang lain, musolah Nurul Islam, buat jamaah Masjid Nurul Iman, buat jamaah Masjid Al-Ikhlas, buat jamaah Masjid Jogokarian, buat jamaah Masjid Istiqlal. Banyak ini Pak yang hadir, makanya saya kagak pada kenal. Ya. Orang sholatnya di Jogokarian sama di Istiqlal, bukan di Mushola Darul Muttaqin. Tapi alhamdulillah nggak pada kena macet nyampe sini. Ya. Itu ada Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis riwayat muttafaqun alaih dari Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Terus orang laki-laki itu bercerita kepada Nabi, wahai Rasul, ibuku telah wafat. Dan aku lihat itu mulutnya ketika dia akan wafat, kayaknya mulutnya mau ngucapin kalau ada kesempatan dia mau bersedekah. Sehingga orang itu bertanya, fahalaha min ajrin intasaddaqtu anha, apakah orang tua saya, umi saya akan mendapatkan pahala kalau saya sedekah niat karena umi saya, untuk umi saya? Maka Rasul menjawab, na'am, iya. Jadi kalau kita bersedekah atas nama orang tua kita, seperti yang malam hari ini dilakukan dan dicontohkan oleh keluarga almarhum guru kita, semua keluarganya sepakat untuk mengadakan acara malam hari ini. Tentunya ini biayanya tidak sedikit. Jauh-jauh hari Ustadz Jaki udah ngomong, nanti mau haul guru, haul abi. Makanya ini keluarga mau rapat dulu. Rapat tuh keluarga.
Kira-kira biaya yang dibutuhkan berapa? Biaya untuk konsumsi kira-kira berapa nih? Habis kali 10 juta mah. Namanya lagi rapat, ada yang ngusulin nanti makannya semur daging. Buat ustadz-ustadz prasmanan katanya. Namanya lagi rapat, dengerin aja, kita malah lagi rapat. Ya. Rapat kan bisa aja terjadi, bisa juga enggak. Oh, kalau makannya prasmanan nanti repot sampai mau nyuciin piring, mendingan besekin aja, dibesekin. Ada yang begitu. Nah, beseknya apa nih? Ayam goreng apa ayam bakar? Kalau ayam goreng mau udah biasa, itu pecel lele deket banget. Ayam bakar aja kali enakan. Tapi kalau ayam bakar berapa? Hitung. Udah sepakat dah. Ayam bakar aja. Udah. Berapa nih bikinnya? Bikin dah kira-kira 500 besek mah. Udah, besek beres. Nanti ini yang ceramah siapa nih yang ceramah? Kira-kira ceramah amplopin berapa ini? Namanya orang di rapat. Hah? Wah, kalau manggil Ustadz Kiai kondang, ini bangsa habis nih 2.000 mah atau 3.000. Jangan Ustadz kondang dah, Ustadz yang biasa kondangan aja. Namanya lagi rapat, ini mah lagi rapat, nyeritain lagi rapat. Dengerin dah, guru kita aja ntar yang ceramah kalau memang kagak ada. Gampang dia nggak cincai. Asal sampurna mil aja gua 2 bungkus beres. Tapi sekarang belum keluar nih sampurna. Kagak ini mah cerita lagi rapat. Bisa aja. Udah tuh beres. Ya. Akhirnya ada kesepakatan. Sebenarnya haulnya itu tepatnya adalah kemarin malam Jumat. Cuma karena malam Jumat itu besok masih hari kerja, takutnya banyak keluarga yang nggak bisa datang, juga banyak jamaah yang nggak bisa datang karena besoknya mesti kerja, makanya diundur. Hasil kesepakatan rapatnya diundur jadi sekarang malam Ahad. Itu hasil kesepakatan rapat. Semuanya yang dikeluarin tenaganya, hartanya nih buat beli snacknya, buat beli beseknya, dan buat yang lain-lainnya. Saya yakin seluruh keluarga besar almarhum dan almarhumah orang tua kita ini pasti niatnya adalah untuk sedekah umi dan abidnya. Maka apakah itu nyampe? Rasulullah menyatakan iya, itu nyampe pahalanya kepada beliau-beliau almarhum dan almarhumah. Amin. 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 Yang pojokan amin aja pelit, tak boleh ngasih duit. Iya. Nyampe Pak nih, makanya almarhum dan almarhumah, almarhum guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Mu'ti dan juga almarhumah Ustazah Khotibah, ini malam hari ini girang banget ini, lihat keluarga ngumpul semuanya, yang dari jauh datang ya, yang biasanya sibuk juga hari ini kesibukannya berhenti, semuanya ngumpul, senang tuh. Itu manfaat haul yang pertama tuh. Buat yang kita haulin itu senang karena mendapatkan cucuran rahmat pahala, kiriman pahala dari keluarganya, dan juga mendapatkan kiriman doa dari keluarganya, dari murid-muridnya, dari kita yang hadir pada malam hari ini. Kita semua doa khususkan untuk almarhum dan almarhumah orang tua kita, guru kita malam hari ini. Yang kedua, manfaatnya buat keluarga. Buat keluarga ada manfaatnya, karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti syukur keluarga yang ditinggalkan kepada orang tuanya. Maka bukti syukurnya adalah beliau pada malam hari ini mengingat kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya malam hari ini didoakan. Enggak cuma didoakan oleh beliau-beliau keluarga di sini, tapi juga mengundang kita bareng-bareng. Kalau yang doain banyak, maka insya Allah doa tersebut qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini keluarga yang ada di sini dan keluarga daripada almarhum dan almarhumah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita menjalankan perintah Allah, maka itu akan tercatat sebagai suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini banyak banget pahalanya keluarga almarhum pada malam hari ini, karena menjalankan perintah Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran pada surah yang ke-31 ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu baik orang tua kita masih ada, masih hidup bersama kita, maupun orang tua kita sudah enggak ada, meninggalkan kita. Kalau orang tua kita masih hidup, kita berbuat baiknya gampang. Kalau dia masih ada, masih hidup, kita silaturahim, datang ke rumah orang tua kita. Orang tua kita Pak didatengin sama kita, kagak pakai kita nenteng apa-apa. Orang tua kita datengin, kita nggak usah pakai nenteng. Emang dasar kita mau bocah kagak hidup. Datang ke rumah orang tua kagak nenteng apa-apa. Bilang ke rumah pacar aja, ke rumah ini nenteng. Ke rumah orang tua kagak nenteng apa-apa, biarin dah. Emang kita mau bocah kurang hidup. Kita datang ke rumah orang tua kita, ya Allah Pak, girang banget dia. Orang tua kita sehat di rumah, kita datengin, girang banget. Orang tua kita lagi sakit, kita datengin, itu orang tua kita girang banget, bisa jadi obat. Orang tua kita sakit, kita dikabarin. Kebetulan kita punya adik yang masih sama-sama sama orang tua kita, dikabarin, Bang, Baba Bang, ngapa Baba? Baba di rumah sakit. Abang tengokin apa Bang? Sambil sedih-sedih tuh adik kita. Ya Allah, kita dengar Baba kita sakit di rumah sakit, kita jelengkat, tahu jelengkat Pak? Getap. Langsung kita ke rumah sakit, biarin kagak nenteng apa-apa kek. Nyampe di rumah sakit, kita assalamualaikum, cium tangan Baba kita. Kita tanya, Baba sakit Mbak? Iya toh. Emang apa yang dirasa sih Mbak? Kagak ada yang gua rasa. Lah kok kagak ada yang dirasa Baba ke rumah sakit? Lah bagaimana gua rasa, lu kagak nenteng apa-apa. Kali kalau nenteng paya busuk mah ada rasanya. Kali kalau nenteng jeruk mah ada rasanya. Jadi bilangin orang tua sakit buru-buru ke rumah sakit, naik buru-buru nenteng kagak bawa apa-apa. Pakai ditanya babanya rasa, Bang, apa yang Baba rasa? Lah kagak ada yang dirasa. Lu kagak bawa jeruk, kagak bawa paya. Mungkin nanya apa yang dirasa. Orang tua kita di rumah, kita datengin, lagi sehatnya, alhamdulillah. Jangan nungguin lebaran silaturahim sama orang tua. Orang tua kita kalau kita mau senengin, kita datengin, kita tanya, kita tegur, girang banget orang tua kita. Kita datang ke rumah mak kita, nya sehat, nya sehat. Nya punya sirihnya, alhamdulillah masih banyak. Ya udah ya kagak lama-lamanya. Ini nya saya buat nambahin beli sirih, kita kepelin Pak 20.000. Kita punya duit 20.000, kita kepelin buat emak kita itu 20.000, doanya merapat. Ya Allah, terima kasih ya, lu inget sama gua ngasih 20.000 ini, mudah-mudahan rezeki lu lancar, lu di tempat kerja biar disayang sama bos lu ntar kagak dipecat. Tapi lu ngasih 20.000 buat gua, emang anak lu punya susu, emang anak lu buat jajan ada. Mulai dah tuh, itu kon mak. Boro-boro buat susu, boro-boro buat jajan, kontrakan udah 3 bulan sih belum bayar-bayar. Mana gajian dirapel katanya mak, bulan ini maka gajian. Lalasian amat lo kawan mak, saya lagi bingung ini. Bocah sekolah 3 bulan belum bayaran.
kontrakan 3 bulan belum bayar, yang paling kecil susunya udah mau habis, yang nomor 2 apa doyan banget jajannya, beli kilor 2.000 sehari udah 10.000. Oh, garong itu. Ya udah dah mak, gini saya jadi sedih mak, udah saya pamit dah mak. Begitu pamit salaman sama tangan emaknya, lama banget megang tangan emaknya. Ya udah lo kalau mau pergi mah pergi dah, lo megang tangan gue lama amat ini. Mak, ini cincin ada suratnya. Ya Allah, bocah sambar geledek, salaman lama banget, ternyata ngincer cincin emaknya. Maka ditanya nih cincin ada suratnya. Begitu gue emak mah cuma dikasih 20.000, cincin emak 5 gram dicopot. Tuh kalau orang tua masih hidup enak nyenenginnya, enak berbaktinya. Kita datengin doang kagak pakai bawa apa-apa, itu orang tua kita udah demen banget, udah girang banget udah. Ini mah jangan kalau mau datang ke orang tua jangan nungguin orang tua sakit. Orang tua sakit dibilangin baru datang. Kalau apa aja dibawa. Malah lagi kurang sehat ya mak. Iya nih, pala gua puyeng udah 3 hari, mulut gua rasanya pahit banget. Mau udah makan mak? Belum. Makan pakai sop Maya. Beli sate ya mak, sate ya. Apa kali mak mau buah-buahan, anggur buah pir ya mak, pahit. Orang tua lagi sakit lu tawarin gelas sop segelas sate. Kemarin orang tua lagi sehat mana aja. Nggak tahu tadi ngomong mulut lagi pada pahit. Kalau ditawarin sop sate karena macam pahit. Kalau orang tua masih hidup, apa yang dikesenangan dia kita bawain, kita longokin, senang. Orang tua kita udah nggak ada, kita juga masih perlu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Salah satunya adalah nih, kita ingat sama orang tua kita yang sudah nggak ada, kita doain. Baik itu kita doain sendiri maupun kita doain berjamaah, kita ngundang orang lain. Dicontohin oleh keluarga besar almarhum. Dan keluarga besar almarhum yang ada di sini itu akan mendapatkan pahala yang begitu besar karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Nah, tinggal buat kita nih. Manfaat haul buat kita yang masih pada hidup juga ada manfaatnya. Apa? Ini adalah sebuah peringatan buat kita. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah yang ke-51, surat Az-Zariyat di ayat yang ke-55. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan karena peringatan itu ada manfaatnya buat orang-orang yang beriman. Modelan kita kan emang orang-orang yang kudu diingetin mulu, Pak. Kita mah kadang-kadang kalau kagak diingetin lupa, atau bisa juga pura-pura lupa. Makanya kita kudu diingetin bahwa siapapun kita itu bakalan mati menyusul almarhum. Sekarang tinggal kita nih. Tadi kata guru kita, yang namanya mati itu bukan menurut nomor urut, bukan menurut abjad, tapi menurut nomor cabut. Kita tahu itu bahwa siapapun kita pasti bakalan mati. Kita tahu bahwa mati itu adalah ngacak. Mati nggak mudu-mudu, kudu sakit dulu. Berapa banyak orang yang kelihatan sehat bugar, tapi akhirnya mati meninggalkan kita lebih dulu. Itu Bapak tahu Pak Ashraf Sinclair. Ashraf Sinclair, tahu Ashraf Sinclair? Ya Allah, itu ganteng, duit banyak, karir lagi sedang meningkat, jobnya lagi banyak, bini cakep, Bunga Citra Lestari. Sampai sekarang masih belum nikah lagi ya, nungguin saya. Ya Allah, itu lagi gantengnya, sehat, tapi kita dengar berita mati tuh Ashraf Sinclair. Haji Mas Said Gagah, anggota DPR, bininya juga cakep, Angelina Sondak, anggota DPR juga, tapi ujung-ujungnya mati juga tuh. Lagi sehat bisa aja mati. Siapapun kita pasti bakalan mati. Makanya Pak, ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat-ingat bekal apa yang sudah kita siapin buat mati kita. Karena kalau kita udah mati, putus udah amal kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita hanya tinggal menunggu
balasan pahala dari setiap apa yang sudah kita lakukan ketika kita masih hidup. Kita hanya sudah tinggal menunggu doa-doa dari anak-anak kita, daripada jamaah-jamaah orang-orang yang kita kenal dan mengenal kita. Kalau almarhum dan almarhumah enak, guru muridnya banyak, yang doain juga banyak, anaknya keluarganya juga banyak, ustadz-ustadznya juga banyak, yang doain banyak lah. Kalau modelan kita, murid mengkagak punya, nah kita mau bukan guru, kita mah paling gurunya guru rayap. Yang kalau kita cari itu entah dibakar itu. Dulu lagi masih kecil begitu juga enak banget udah. Guru rayap. Makanya nih kita mumpung masih hidup, jangan kita isi hidup ini hanya dengan leha-leha, maksiat, poya-poya. Kalau kita mau maksiat, kita mau berbuat dosa, silakan. Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi, pernah didatangi oleh seorang laki-laki, yang laki-laki itu ahli maksiat, banyak banget maksiatnya. Terus dia minta nasihat kepada Ibrahim bin Adham. Ya Syekh, berikan saya adalah seorang ahli maksiat, berikan nasihat kepada saya. Maka kata Ibrahim bin Adham, silakan kamu berbuat maksiat asal kamu mampu memenuhi 5 syaratnya. Nih, bagi bapak-bapak yang lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ama ibadah bawaannya berat, yang ama ngaji bawaannya ogah, banyak maksiat dalam kehidupannya, selalu senantiasa mengisi waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, lupa istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berbuat maksiat, kita mau melakukan perbuatan dosa, kalau kita bisa memenuhi 5 syaratnya, silakan. Apa syaratnya? Yang pertama kata beliau, silakan kamu berbuat maksiat asalkan selama hidup di dunia jangan makan rezeki dari Allah. Bisa kagak Pak? Bisa kagak? Ya Allah Pak. Kalau rezeki ini ada nih, snack ada di depan kita, ada pastelnya, ada bakpaunya, ada kacangnya, ada di depan kita, tinggal nyuap. Tapi rezeki sehat Allah cabut. Boro-boro kita makan kacang, boro-boro kita makan bakpao, makan bubur aja juga kita kagak bisa. Minum aja juga kita susah lewat selang. Maka kata seorang laki-laki yang tanya tadi, waduh syaratnya berat ya Syekh. Kalau memang kamu berat tidak bisa melakukannya, maka tinggalkan maksiat. Syarat yang kedua apa Syekh? Syarat yang kedua katanya, silakan kamu berbuat maksiat, tapi maksiat tersebut jangan kau lakukan di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari itu tempat di mana? Dari Sabang sampai Merauke, dari Masyrik sampai Maghrib. Cari. Silakan kamu berbuat maksiat, silakan kamu berpoya-poya, silakan kamu membangkang daripada perintah-perintah Allah, tapi jangan kau lakukan itu di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ke mana kita? Burangkeng Ustaz, Burangkeng juga buminya Allah. Nggak ada tempat Pak. Dia tambah kaget lagi tuh. Waduh, syaratnya berat Syekh. Kalau berat dan kamu tidak bisa melakukannya, maka janganlah berbuat maksiat. Yang ketiga syaratnya, silakan berbuat maksiat, tapi kau lakukan di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira di mana Pak? Di dalam gua Allah melihat. Kita mau maksiat di mana? Nyompot kita di mana kalau mau maksiat? Dimanapun kita nyompot, dimanapun kita ngumpet, Allah Maha melihat atas setiap yang kita lakukan. Jangankan yang sudah kita lakukan, yang baru terbesit di hati kita, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu terhadap sesuatu yang nyata maupun yang tersembunyi dari diri kita. 3 tuh syaratnya. Bisa nggak kita? Kagak bisa, berarti tertutup kemungkinan dan selak kita untuk berbuat maksiat. Yang keempat katanya, silakan berbuat maksiat asalkan nanti ketika malaikat maut menjemput nyawamu, kamu menolak kedatangannya supaya kematianmu untuk diundur. Mana bisa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, sudah datang waktunya, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk melakukan apa-apa. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Hari ini mati kita. Nggak bisa ditunda-tunda. Maka kalau kita nggak bisa menolak
kedatangan malaikat maut, jangan kita berbuat maksiat. Dan yang kelima syaratnya adalah, kata Syekh Ibrahim bin Adham, yang kelima adalah apabila nanti malaikat Jabaniyah akan menjemputmu untuk membawamu ke neraka, maka tolaklah ajakannya. Pak, kita udah mati nih, begitu dihisab banyak amal maksiat kita, malaikat Jabaniyah itu mau ngelemparin kita ke api neraka, kita tolak. Jangan malaikat, enak aja loh, tak dulu. Bisa kagak? Kalau kagak bisa, berarti tidak ada kemungkinan buat kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Tapi bagaimana Ustaz? Kita kan manusia, tempatnya salah dan lupa. Manusia yang baik, kata Rasulullah, bukan mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan salah, tapi mereka manusia yang baik adalah mereka yang menyadari akan kesalahannya, kemudian dia beristighfar, bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menggantikan seluruh keburukan maksiat yang pernah dilakukan dengan ibadah dan kebaikan-kebaikan. Maka ibadah dan kebaikannya itu akan menghapuskan semua perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Maka marilah, sekelam apapun masa lalu kita, jadikan itu masa lalu. Sekarang adalah bagaimana kita menyusun 1000 langkah ke depan, agar kita bisa memperbaiki kualitas diri kita, sehingga kalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka saya mengajak yang hari ini belum sempat ke musola, sempetin ke musola. Yang hari ini belum sempat untuk berjamaah, sempetin berjamaah. Yang hari ini belum sempat ngaji, sempetin ngaji. Yang hari ini belum sempat bersodakoh, sempetin sodakoh. Yang hari ini belum sempat melakukan ibadah, amal kebaikan, berbakti kepada orang tua. Apabila orang tua masih ada, walaupun orang tua sudah tidak ada, marilah kita terus tingkatkan bakti kita pada kedua orang tua kita. Bisa nggak kira-kira Pak? Insya Allah kita berusaha. Saya tunggu besok subuh di Musolah Darul Muttaqin. Kita sholat subuh berjamaah. Insya. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.